Usianya wis kakek-kakek, nenek-nenek, mentalnya mental anak TK. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, 21 tahun menjadi imam, baru kali ini saya berdiri di tempat ini. Makanya bagi saya, semua muka-muka yang ada di depan saya ini semuanya muka-muka asing, kecuali dua muka, Mbak Ajeng ini karena adiknya konfrater saya Romo Krishna, dan satu yang iblis tukang foto ini. Perjumpaan kita pada sore hari ini menjadi istimewa, di samping karena misa perdana saya di tempat ini sekaligus hari ulang tahun stasi Pius ke-10, juga menjadi kesempatan bagi saya untuk memperkenalkan diri sebagai pastor kepala paroki yang baru, Pastor Paroki Santo Paulus Miki Salatiga. Dan kita dihantar oleh 3 bacaan yang semuanya mengarahkan kita kepada permenungan tentang makna akan hari ulang tahun gereja yang kita rayakan. Umumnya dalam sebuah perayaan hari ulang tahun ada 2 makna yang ada. Makna pertama adalah rasa syukur, sukacita dan gembira, karena setelah sekian lama Allah menyertai mendampingi kita melalui pribadi-pribadi tertentu, sebagaimana disebutkan dalam riwayat sejarah gereja kita. Akhirnya kita memiliki gereja seperti yang ada saat ini. Tentu kita mensyukuri seandainya tidak ada tokoh-tokoh figur-figur itu, baik imam, bapak dan ibu, tentu kita tidak akan ada seperti saat ini. Kita mensyukuri itu. Namun di sisi yang lain kita boleh bertanya, dan ini menjadi refleksi renungan kita untuk perjalanan kita ke depan. Kalau di dalam sejarah tadi dikatakan gereja merayakan hari ulang tahun yang ke-90, ini sebuah angka yang spektakuler, angka 90. Dan kalau kita membayangkan angka ini kita letakkan pada manusia, pasti sudah kakek-kakek dan nenek-nenek, dan bahkan mungkin wis mati. Sebab kalau dia hidup usia 90 tahun pasti sudah punya cicit, betul nggak? Betul nggak? Kalau usia 90 tahun tidak hanya cucu tetapi cicit sudah ada. Pertanyaan saya, dan ini menjadi renungan kita semua umat yang ada di stasi Pius ke-10 ini, mestinya gereja kita sudah punya cici, sudah punya cucu, sudah punya anak. Tetapi ternyata usia 90 tahun, kalau dibaca lagi catatan sejarah di bawahnya, baru 22 November tahun 2020 menjadi stasi. Ini belum SD, baru TK. Lalu kemudian saya bermenung sepanjang jalan tentang stasi saya yang baru ini. Usianya wis kakek-kakek, nenek-nenek, mentalnya mental anak TK. Pantas nggak jadi-jadi pembangunannya. Kalau mentalnya hanya anak TK kelas 5 SD, bukan kelas 5, belum sekolah, apa yang harus dibuat? Dia pasti masih bergantung dengan ayah dan ibunya. Maka Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita boleh bangga dengan angka 90 tahun. Boleh, silakan. Tetapi boleh juga kita malu dengan angka itu.
Wis 90 tahun dereng dadi paroki. Baru 4 tahun jadi stasi. Ada apa ini? Jangan-jangan ada setan senda bolong yang bercokol di tempat ini, sehingga gereja yang seharusnya bertumbuh berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan perjalanan waktu itu tidak terjadi. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama membantu kita sampai pada permenungan bahwa ketika Nabi Yesaya menghantar umat Israel, dia sudah menunjukkan kepada umat Israel bahwa di tengah-tengah mereka akan hadir Allah. Kehadiran Allah itu menjadi sarana bagi umat Israel juga mengajak, mengundang saudara-saudari mereka yang lain untuk mendapatkan keselamatan, kedamaian, kebahagiaan hidup. Dan ketika kebahagiaan, kedamaian hidup itu dialami, kitab surat kepada orang Ibrani menjadi jelas. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Ketika umat Israel mengalami kejayaan, ketika umat Israel mengalami kebahagiaan di dalam hidupnya, pada saat yang sama itu menjadi ujian bagi mereka, sehingga tidak menampilkan wajah Allah yang penuh kasih tadi, yang akhirnya mengundang orang datang kepada mereka untuk mendapatkan keselamatan, terjerebat dalam dosa. Dan ini yang membuat umat Israel tidak berkembang, tidak maju. Kenapa? Ketika Allah menghajar mereka, ketika Allah memberi ujian kepada mereka, mereka enggak mampu melewati ujian dan tantangan itu. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sejarah hidup umat Israel ini bisa juga menjadi sejarah hidup kita, umat stasi Pius ke-10 ini. Ketika kita bersemangat, bergotong royong, begitu berkobar-kobar membangun, menghidupkan gereja ini, ingat, pada detik yang sama akan ada ujian bagi kita, sehingga bisa jadi terjadi percecokan bukan dengan orang lain, tetapi di antara kita sendiri. Karena apa? Ini sesungguhnya ujian yang harus dilewati. Tetapi kalau ujian itu tidak dilewati, maka roda perkembangan kemajuan kita tidak kita akan dapatkan. Maka Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, baik kita, mungkin saya dan Anda, semua pengurus gereja, pengurus stasi, siapapun yang terlibat di dalam kehidupan perkembangan gereja ini, mari kita bermenung, berefleksi bersama-sama. Kisah Sakeus senantiasa menjadi inspirasi bagi saya. Tahu Sakeus? Sakeus tidak bisa melihat Yesus. Kenapa Sakeus mengalami kesulitan untuk bertemu dengan Yesus? Kenapa? Selalu jawaban yang sama yang saya dapatkan. Yang dipersalahkan Sakeus yang badannya pendek. Ya toh? Ketika ada pertanyaan, mengapa Sakeus sulit melihat Yesus? Kenapa Sakeus sulit bertemu dengan Yesus? Karena badannya pendek. Pertanyaannya, apakah kalau orang yang badannya pendek nggak boleh ketemu Yesus? Betul nggak? Saya bertanya lagi, lalu apa yang menjadi penghambat bagi Sakeus untuk melihat, bertemu dengan Yesus? Apa yang menjadi penghambat bagi Sakeus untuk bisa bertemu dan melihat Yesus? Siapa berani jawab? Saya minta jangan persalahkan Sakeus yang badannya pendek, karena dia lahir memang sudah pendek.
Jadi kalau kita mempersalahkan badannya Sakeus yang pendek, itu sama saja mempersalahkan Tuhan yang menciptakan orang pendek. Ya, kenapa Sakeus sulit bertemu dengan Yesus? Karena betul, lihat ini, jangan persalahkan Sakeus, persalahkan orang-orang yang di sekeliling, di sekitar Yesus yang badannya lemu-lemu, badannya tinggi-tinggi, kepalanya besar-besar, sehingga menjadi penghalang bagi Sakeus untuk melihat Yesus. Yang besar, pengurus dewan stasinya sombong-sombong, wangku-wangku, kepalanya besar-besar. Bagaimana orang yang di luar sana yang memiliki keterbatasan fisik, yang memiliki kelemahan, yang memiliki keterberdayaan bisa bertemu Yesus? Mohon maaf, jangan tersinggung, nggih. Ini siraman rohani. Saya dan Anda mari sama-sama kita berefleksi. Kadangkala orang terhambat ketemu Yesus, melihat Yesus saja tidak bisa karena kita terlalu menganggap diri sombong, angkuh, menjadi orang suci dan kudus di sekitar Yesus. Untung Sakeus bukan orang yang cepat putus asa. Apa yang dibuat Sakeus ketika pandangannya terhalang oleh orang gemuk di sekitar Yesus? Dia berlari lebih dulu, dia memanjat pohon. Nah, di sisi lain ini juga yang menjadi kelemahan umat beriman. Tidak ada semangat untuk berlari lebih dulu, tidak ada inisiatif menghadapi kesulitan hidup yang dialami, hanya mengeluh, mengeluh dan mengeluh sampai mati. Kenapa tidak belajar dari Sakeus? Berlarilah cepat-cepat, ada pohon, panjat, lihat Yesus. Dan ketika itu terjadi, apa yang terjadi? Yesus tergerak hatinya untuk mendatangi Sakeus dan menyapa Sakeus secara pribadi. Sakeus, segera turun, hari ini aku mampir ke rumahmu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, umat Allah yang dikasihi Tuhan, bayangkan ribuan orang yang Yesus akan mampir di rumahnya. Kenapa? Karena Sakeus cekatan, tidak mudah putus asa. Berlari tadi itu panjang, orang lain enggak, maka yang lain tidak mendapat kesempatan. Maka bagi ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, umat Santo Pius ke-10, mari kita yang tinggal di stasi ini seperti Sakeus. Kalau melihat romonya yang gemuk, jangan hanya mengeluh lalu malas ke gereja. Betul enggak? Kalau romonya khotbahnya tidak menarik, malas ke gereja. Ini bukan Sakeus ini. Ini bukan Sakeus begini ini. Nah, kalau bukan Sakeus, kapan Yesus bisa mampir di rumahmu? Hujan sedikit, alah hujan, nggak ke gereja. Ini banyak, mungkin karena ada pesta ini. Nanti saya lihat minggu-minggu depan apakah full seperti ini. Kalau tidak full berarti yang tidak datang lagi itulah yang bukan Sakeus. Amin. Saya akan lihat mudah-mudahan umat yang hadir pada sore hari ini semuanya Sakeus. Amin. Semangat bagi kita Bapak Ibu saudara-saudariku untuk menyirami iman kita seperti Sakeus. Ada tantangan, ada keberatan, ada yang menyakitkan hati. Ojo lalu kemudian tinggalkan gereja. Nggak senang sama romonya, kok Yesus ikut-ikut dibenci? Sakeus enggak loh ya. Orang di sekitar Yesus besar-besar, dia tidak mengalah, mencari jalan lain untuk bisa memuaskan kerinduannya untuk melihat Yesus.
Kerinduan itu tidak mundur, maju terus. Jangan pas sepatunya berjalan kaki, nanti kalau masuk sekolah baru dipakai sepatunya, enggak, sobek, irit. Ketika dia ditabiskan menjadi imam, penempatan 17 tahun dia di paroki terpencil, paroki miskin, tetapi pewartaannya membangkitkan semangat iman sehingga Roh Kudus akhirnya terpilih menjadi paus. Dan kalimat terakhir yang menjadi wasiat beliau, dan mudah-mudahan ini juga menjadi wasiat untuk kita semua umat yang berlindung di bawah gereja Santo Pius ke-10 ini, ketika dia menuliskannya dalam wasiat: saya dilahirkan miskin, saya hidup miskin, saya berharap akan mati miskin. Saya ulangi, supaya jangan sampai barang yang satu ini, aku miskin, dimintai sumbangan, aku miskin. Ketika lewat kota Kolete, aku miskin. Seakan-akan kemiskinan menjadi virus bagi kita, tidak mau memberi, lalu tangan menada terus, sehingga tangannya, telapaknya jadi hitam. Biasanya kan putih, atau ada yang telapaknya hitam. Itu karena jarang memberi, terima terus, karena kena matahari. Kenapa? Kemiskinan jangan menjadi penghambat bagi kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Karena Paus Pius ke-10 sudah menjadi contoh dan teladan bagi kita. Saya dilahirkan miskin, saya hidup miskin, dan saya berharap nanti mati miskin. Karena kemiskinan saya akan menghantar saya pada kehidupan kekal. Kemudian